Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Awi Setiono mengatakan akan memanggil Rizik Syihab dan Amin Rais. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan penghinaan presiden yang dilakukan oleh musisi Ahmad Dhani. Sedianya ada 8 orang yang akan dipanggil penyidik terkait kasus tersebut. Mereka yakni Habib Rizik, Amin Rais, Munarman, Egy Sujana, Ratna Sarumpait, Mulan Jamila, dan Ahmad Dhani sendiri. Polda Metro Jaya memanggil mereka setelah sebelumnya relawan Jokowi, Projo, dan Laskar Rakyat Jokowi melapor adanya dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo yang dilakukan Ahmad Dhani saat berorasi pada demo 4 November lalu. Menurut Awi, dalam perkara ini Ahmad Dhani diduga melanggar KUHP pasal 207 tentang penghinaan terhadap penguasa dan badan hukum. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mencium adanya agenda makar dalam rencana unjuk rasa lanjutan yang digelar pada 2 Desember mendatang. Untuk itu Kapolri mengingatkan massa menggurungkan aksi yang bisa mengganggu ketertiban umum. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan rencana aksi 2 Desember memiliki agenda terselubung. Polri menduga aksi tersebut berupaya menjatuhkan pemerintah Joko Widodo Yusuf Kala sebab polisi sudah mengetahui adanya rapat-rapat terkait agenda politik, diantaranya agenda untuk melakukan makar. Untuk itu Kapolri berjanji akan menindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Dan kita sudah mendapatkan informasi ini sebetulnya bukan masalah berkas perkara atau proses hukumnya lagi yang dipermasalahkan, tapi ada upaya-upaya rapat-rapat yang sudah kita pelajari dengan agenda politik lain, diantaranya adalah upaya untuk melakukan makar, sehingga bila itu terjadi kita akan melakukan tindakan tegas. Dan kita sudah mencatat, kita akan melakukan tindakan tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Senada dengan Kapolri, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio memastikan prajurit TNI bersama Polri siap mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia. Prajurit TNI juga dari segi agama apapun siap melakukan jihad mengamankan negara. Panglima berharap kejadian ini tidak boleh berlarut agar masyarakat bisa hidup tenang. Untuk itu prajurit TNI akan mengamankan situasi tanpa senjata. Apabila seperti yang dikatakan oleh Pak Kapolri, itu adalah tindakan makar, maka itu bukan urusan kepolisian saja, tapi udah urusan TNI juga. Dan saya juga sudah memerintahkan para Pakotama menyiapkan prajurit-prajuritnya untuk dilatih, disiapkan yang sehat, dan untuk diketahui oleh seluruh masyarakat negara kesatuan Republik Indonesia bahwa prajurit TNI sejak dia masuk dididik, disumpah, para prajurit saya sudah memenuhi syarat-syarat dari segi agama apapun yang dia anut untuk melakukan jihad. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menegaskan isu upaya makar yang terselip dalam rencana aksi 2 Desember 2016 menjadi tanggung jawab TNI dan Polri. Presiden menyerahkan sepenuhnya kewaspadaan dan penanganannya kepada aparat keamanan. Ya, itu tugasnya Polri dan tugasnya TNI untuk waspada. Yang membahayakan NKRI, yang membahayakan demokrasi kita, tugasnya Polri dan TNI. Dan semuanya jadi harus merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Udah, dari saya itu. Kepolisian menduga ada upaya makar dalam aksi 2 Desember 2016. Aksi tersebut menuntut penuntasan kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, hingga melengsarkan pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala. Tim Liputan Berita 1, Jakarta.
Anda menyaksikan News Update bersama saya Fitri Megantara. Pemirsa, pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama sebagai tersangka kasus penistaan agama akan berlangsung hari ini di Gedung Rupatama, Mabes Polri. Kadif Humas Polri menyatakan pemeriksaan akan dijadwalkan pada pukul 9 pagi. Dan untuk mengetahui situasi terkini di Mabes Polri, kita akan langsung bergabung dengan reporter Tika Bermau dan juru kamera Rinto Harahap dari Mabes Polri. Tika, pemeriksaan perdana Ahok dijadwalkan pagi ini. Apakah Ahok sudah terlihat tiba di Mabes Polri? Selamat pagi Fitri, memang benar bahwa Basuki Cahayapurnama akan diperiksa pada hari ini sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama, di mana ini merupakan pemeriksaan perdananya setelah ditetapkan menjadi tersangka pada tanggal 16 November 2016 yang lalu. Dan memang pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat ini belum terlihat kedatangan dari Basuki Cahayapurnama ataupun kuasa hukumnya Sira Prayuna dan kawan-kawan, karena memang dijadwalkan pemeriksaan akan dilaksanakan pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat atau 1 jam lagi. Fitri, memang kasus dugaan penistaan agama ini masih terus diperiksa oleh atau disidik oleh para penyidik Mabes Polri, dan memang sejak penetapan tersangka setiap harinya polisi terus menggali keterangan dari beberapa saksi dan juga ahli untuk disusun dalam berita acara pemeriksaan dan untuk melengkapi berkas perkara. Dan nanti apabila tidak ada kendala, polisi optimis bahwa berkas perkara dari kasus dugaan penistaan agama ini dapat selesai dalam waktu 1 pekan atau 1 minggu. Kemudian berkas perkara ini akan diberikan ke pihak jaksa dan jaksa akan mempelajarinya, dan apabila pihak kejaksaan telah menyatakan bahwa berkas perkara ini lengkap atau dengan istilah P21, maka kasus dugaan penistaan agama ini dapat dilimpahkan ke persidangan. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa pihak kepolisian merencanakan untuk sidang kasus dugaan penistaan agama ini akan digelar secara terbuka, seperti kasus yang sempat menarik perhatian publik sebelumnya, yaitu kasus kematian Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso ini, agar masyarakat dapat melihat langsung secara langsung dan transparan penanganan dari kasus dugaan penistaan agama ini. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Basuki Cahayapurnama ini telah disangkakan dengan pasal 156A KUHP yang isinya melakukan perbuatan penodaan terhadap suatu agama di Indonesia, dan maksimal penjara atau pidana yaitu selama 5 tahun penjara. Fitri. Ya, Tika, dengan jelang kedatangan dan pemeriksaan Ahok sebagai tersangka di Mabes Polri, bagaimana dengan pengamanan di sana? Ya Fitri, memang biasanya untuk pemeriksaan tersangka pada umumnya ini dilakukan di kantor Bareskrim Polri yang saat ini terletak di gedung KKP di kawasan Jakarta Pusat. Namun karena dengan pertimbangan kasus ini telah menjadi sorotan publik, maka dengan alasan keamanan pemeriksaan kepada tersangka kasus dugaan penistaan agama ini yaitu Basuki Cahayapurnama dilakukan di kawasan Mabes Polri, dan hal ini juga telah dipertegas oleh Kadif Humas Polri yaitu Irjen Boy Rafli. Dan di Mabes Polri pun ketika kami tadi tim mendatangi di kawasan Mabes Polri, memang terlihat sejumlah petugas keamanan atau kepolisian yang telah berjaga di setiap pintu masuk di kawasan Mabes Polri maupun hingga petugas yang berjaga di pintu masuk gedung Rupatama Mabes Polri yang merupakan tempat akan dilakukan penyidikan atau pemeriksaan terhadap Basuki Cahayapurnama. Untuk sementara demikian Fitri yang dapat kami laporkan. Baik, terima kasih Tika atas laporannya. Pemirsa, demikian laporan langsung reporter Tika Bermau dan juru kamera Muhammad Rinto dari Mabes Polri Jakarta. Kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung, kami sedang membahas terkait kenakalan-kenakalan di masa kampanye. Salah satunya alat peraga kampanye yang sering kali banyak dirusak. Sudah hadir di studio Selamat Pagi Indonesia ada Daniel Sukron. Mas Daniel kembali melanjutkan. Tadi banyak sekali yang dilakukan di luar batas begitu. Nah tentunya ada konsekuensi hukum. Harus diingatkan kembali mungkin konsekuensi hukum seperti apa saja terkait perusakan alat peraga kampanye yang saat ini kita banyak temukan. Ya jelas. Pidana itu diberlakukan, pidana pemilihan umum, pemilihan kepala daerah. Itu jelas dalam undang-undang diatur larangan ini jika dilanggar akan diancam.
Nah, yang kedua itu soal administrasi. Kita juga terus monitoring bagaimana keseriusan dan kepatuhan dari teman-teman pasangan calon yang dampaknya harus mampu mengendalikan dan mengkoordinir keseluruhan aktivitas kampanye. Nah, bahwa ada yang tidak dilaporkan dari aktivitas kampanye, di lapangan tiba-tiba kita tahu dia langsung kampanye loh, ini bagaimana? Kita punya kewenangan bersama kepolisian untuk melakukan pembubaran dan penghentian acara kampanye itu. Tuh, coba didengarkan ya. Dan ini ada aturan bebas berkampanye, bisa Anda saksikan di layar kaca, pemirsa. Silakan dilanjutkan. Anda memiliki kapasitas dan kewenangan ya untuk karena membubarkan. itu sudah jelas itu adalah pelanggaran administrasi. Nah, tapi di luar itu tentu kita tidak ingin aura yang dikedepankan oleh penegakan hukum dalam konteks ini kan soal pidana, kemudian pelarangan. Karena kita ingin ini menjadi bagian dari pendidikan politik dalam konteks pemilihan kepala daerah. Jadi itu harus imbang. Maka kami juga pantau terus. Makanya kita ini bulan pertama dari seluruh aktivitas kampanye yang sampai di Februari pertengahan, kita terus monitoring apakah ini masih terkendali ataukah memang butuh treatment khusus. Yang tadi disebutkan ya treatment khusus. Jadi seperti katakanlah khas yang terjadi di Pilkada serentak DKI dalam hal ini. Kalau masalah klasik seperti politik uang, seperti itu masih bisa ditemukan di awal-awal masa kampanye, atau justru ada waktu-waktu tertentu yang menjadi tren ketika politik uang tentunya selalu menghiasi Pilkada serentak. Kami sudah cek memang kemarin pada sektor administrasi dana kampanye itu juga masih mulai lebih rapi lah dari yang 2015, tetapi juga masih belum cukup menunjukkan progres yang baik dari teman-teman paslon. Saldonya belum dilaporkan, kemudian rekening khusus juga ada yang masih belum disampaikan. Dan menyangkut itu tentu kita memprediksi bahwa poin-poin menyangkut politik uang ini kan bagian dari instrumen yang lain yang ingin digunakan oleh pasangan calon yang meski itu dilarang, tapi mereka kan paham bahwa itu nanti kita prediksikan itu nanti menjelang injury time. Jadi hari-hari ini kita belum dan kita tidak berharap pada laporan soal politik uang, kita tidak dapat laporan itu per bulan pertama ini. Tetapi kita juga memahami bahwa dinamika di daerah karena kampanye yang 3 bulan ini kan harus di-manage, itu betul-betul pengawas pemilu sudah kita bekali dengan banyak skill dan instrumen yang mampu mengendalikan. Mengendalikan itu begini, bahwa sebelum kampanye mereka harus mampu melakukan mitigasi dan semacam pemetaan yang memadai bagi daerah-daerah tertentu. Karena seperti di Sulawesi Barat, sektor media sosial itu memang ada dampak. Tetapi kemudian mereka, teman-teman pengawas mampu mengendalikan bersama keamanan untuk mampu mengajak warga tidak terpengaruh, bahwa ada informasi dan orang-orang yang kemudian ini ada juga yang berani menyampaikan meski tidak menjadi pelapor. Nah, ini menarik terkait media sosial. Kan media sosial memang harus didaftarkan, begitu kan? Peraturan yang baru harus didaftarkan, tapi banyak juga katakanlah buzzer-buzzer yang memang sebetulnya tidak terlibat langsung dengan pasangan calon, namun akhirnya menyebarkan informasi. Ya, kalau informasi bagus, tapi kalau hate speech, nah itu beda cerita, Mas Daniel. Ya, kita memahami itu. Makanya saya bilang pemetaan dari badan pengawas di provinsi ini penting untuk mengetahui juga soal grafik atau intensitas dari pengguna media sosial, entah melalui cara apa, karena kita bukan pengawas dalam konteks media sosial. Nah, dalam konteks itu perlakuan di setiap daerah berbeda. Maka saya contohkan di Sulawesi Barat ternyata berpengaruh begitu. Berpengaruh, tetapi mereka mampu melakukan upaya intercept kepada warga untuk tidak terpengaruh, dan orangnya ada yang datang merasa dia mendapatkan informasi yang tidak benar, itu di Facebook kalau tidak salah. Kemudian langsung kita datangi juga pada orang yang bersangkutan dan bagaimana tindakan berikutnya. Karena ini juga soal penegakan hukum penting disampaikan, karena untuk daerah-daerah dengan skala pengguna media sosial yang tinggi tentu ini butuh treatment yang berbeda dari yang seperti itu. Dan dalam konteks itu kita berharap
kecerdasan dan kedewasaan dari warga di satu wilayah dengan intensitas pengguna media sosial yang tinggi, itu disertai juga dengan keberanian untuk menyampaikan informasi itu. Nah, karena ini sifatnya sangat subjektif, tentu kepada pasangan calon yang merasa dirugikan, secepatnya kita datang ke pengawas pemilu. Karena kalau kami harus kemudian memeriksa ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan pengguna media sosial, itu sesuatu yang tidak dalam prosedur kami lakukan. Oleh karena itu dibantulah kepada warga dan khususnya pasangan calon. Sejauh ini ada laporan dari pasangan calon yang merasa dirugikan, katakanlah? Kita belum ada dapat laporan itu. Kecuali yang sifatnya sudah manifest menjadi tindakan atau perbuatan fisik. Karena media sosial ini kan dampaknya sebenarnya tidak memukul langsung kan. Cuman dia memberikan impak kepada pikiran seseorang. Psychological war sangat, begitu ya. Dan itu sifatnya psikologik sehingga perlu dibuktikan di situ. Bahwa memang kita perkataan misalnya menyudutkan ras tertentu atau menyudutkan sebuah kepercayaan tertentu? Nah, ada upaya yang tidak dalam konteks penegakan hukum, karena kami dalam konteks penegakan hukum itu meminta kalau yang di daerah-daerah tertentu mereka langsung bisa melakukan penindakan dalam skala tidak sampai memidanakan atau apa. Tetapi dalam konteks yang ini, apalagi kosmopolitan, kemudian kota metropol dan macam-macam itu penting untuk dibantu. Jadi sejalan lah, inline dengan soal pengguna yang begitu marak, diimbangi dengan kecerdasan dan kedewasaan untuk menyampaikan informasi ini betul-betul sudah mengganggu taraf ketertiban, kemudian kerukunan, sehingga Panwas kan kita punya sampai di tingkat kelurahan. Ya, betul. Jadi itu sudah siap teman-teman itu. Cuman kalau secara langsung mengawasi, mungkin kita tidak cukup mampu untuk mengawasi ribuan dan jutaan pengguna media sosial. Tapi sebagai media tentunya akan membantu nanti sangat, dari Panwaslu untuk kita mengawal, berharap, begitu persis, ya? Kita sangat berharap siapapun membantu untuk ini kepentingan kita bersama. Betul. Tetapi yang dirugikan itu datanglah kepada kami untuk bisa kami tidak lanjuti. Karena kami memantau ya, ini masih bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, selain soal politik uang juga ini kan intensitas gelontoran dari konten, kemudian bentuk, termasuk media sosial, sekiranya masif, kita begitu ya? Dibutuhkan, kita akan koordinasi di tingkat nasional dengan Barreskrim dan juga kita akan kawal Kominfo. Pesta Demokrasi ini nanti di Indonesia 2017. Terima kasih Mas Daniel Sugro sudah hadir di sini memberikan pencerahan untuk kita semua. Dan pemirsa, Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali selepas jeda berikut terkait gerakan toleran. Toleran seperti apa? Temukan jawabannya sesaat lagi. Keterangan dari beberapa saksi dan juga ahli untuk disusun dalam berita acara pemeriksaan dan untuk melengkapi berkas perkara. Dan nanti apabila tidak ada kendala, polisi optimis bahwa berkas perkara dari kasus dugaan penistaan agama ini dapat selesai dalam waktu 1 pekan atau 1 minggu. Kemudian berkas perkara ini akan diberikan ke pihak jaksa dan jaksa akan mempelajarinya. Dan apabila pihak kejaksaan telah menyatakan bahwa berkas perkara ini lengkap atau dengan istilah P21, maka kasus dugaan penistaan agama ini dapat dilimpahkan ke persidangan. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa pihak kepolisian merencanakan untuk sidang kasus dugaan penistaan agama ini akan digelar secara terbuka seperti kasus yang sempat menarik perhatian publik sebelumnya, yaitu kasus kematian Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso ini, agar masyarakat dapat melihat langsung secara langsung dan transparan penanganan dari kasus dugaan penistaan agama ini. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Basuki Cahayapurnama ini telah disangkakan dengan pasal 156A KUHP yang isinya melakukan perbuatan penodaan terhadap suatu agama di Indonesia dan maksimal penjara atau pidana yaitu selama 5 tahun penjara. Fitri. Ya, Tika, dengan jelang kedatangan dan pemeriksaan Ahok sebagai tersangka di Mabes Polri, bagaimana dengan pengamanan di sana?
Ya, Fitri, memang biasanya untuk pemeriksaan tersangka pada umumnya ini dilakukan di kantor Bareskrim Polri yang saat ini terletak di gedung KKP di kawasan Jakarta Pusat. Namun karena dengan pertimbangan kasus ini telah menjadi sorotan publik, maka dengan alasan keamanan pemeriksaan kepada tersangka kasus dugaan penistaan agama ini yaitu Basuki Cahayapurnama dilakukan di kawasan Mabes Polri, dan hal ini juga telah dipertegas oleh Kadif Humas Polri yaitu Irjen Boy Rafli. Dan di Mabes Polri pun ketika kami tadi tim mendatangi di kawasan Mabes Polri memang terlihat sejumlah petugas keamanan atau kepolisian yang telah berjaga di setiap pintu masuk di kawasan Mabes Polri maupun hingga petugas yang berjaga di pintu masuk gedung Rupatama Mabes Polri yang merupakan tempat akan dilakukan penyidikan atau pemeriksaan terhadap Basuki Cahayapurnama. Untuk sementara demikian, Fitri, yang dapat kami laporkan. Baik, terima kasih Tika atas laporannya. Pemirsa, demikian laporan langsung reporter Tika Bermau dan juru kamera Muhammad Rinto dari Mabes Polri Jakarta. Kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, bagi yang baru bergabung, kami sedang membahas terkait kenakalan-kenakalan di masa kampanye. Salah satunya alat peraga kampanye yang sering kali banyak dirusak. Sudah hadir di studio Selamat Pagi Indonesia ada Daniel Sukron. Mas Daniel kembali melanjutkan. Tadi banyak sekali yang dilakukan di luar batas begitu. Nah, tentunya ada konsekuensi hukum. Harus diingatkan kembali mungkin konsekuensi hukum seperti apa saja terkait perusakan alat peraga kampanye yang saat ini kita banyak temukan. Ya, jelas pidana itu diberlakukan, pidana pemilihan umum, pemilihan kepala daerah. Itu jelas dalam undang-undang diatur larangan ini jika dilanggar akan diancam. Nah, yang kedua itu soal administrasi. Kita juga terus monitoring bagaimana keseriusan dan kepatuhan dari teman-teman pasangan calon yang dampaknya harus mampu mengendalikan dan mengkoordinir keseluruhan aktivitas kampanye. Nah, bahwa ada yang tidak dilaporkan dari aktivitas kampanye, di lapangan tiba-tiba kita tahu dia langsung kampanye loh, ini bagaimana? Kita punya kewenangan bersama kepolisian untuk melakukan pembubaran dan penghentian acara kampanye itu. Tuh, coba didengarkan ya. Dan ini ada aturan bebas berkampanye, bisa Anda saksikan di layar kaca, pemirsa. Silakan dilanjutkan. Anda memiliki kapasitas dan kewenangan ya untuk karena itu sudah jelas itu adalah pelanggaran administrasi. Nah, tapi di luar itu tentu kita tidak ingin aura yang dikedepankan oleh penegakan hukum dalam konteks ini kan soal pidana, kemudian larangan. Karena kita ingin ini menjadi bagian dari pendidikan politik dalam konteks pemilihan kepala daerah. Jadi itu harus imbang. Maka kami juga pantau terus. Makanya kita ini bulan pertama dari seluruh aktivitas kampanye yang sampai di Februari pertengahan, kita terus monitoring apakah ini masih terkendali ataukah memang butuh treatment khusus. Oke, tadi disebutkan ya treatment khusus ini seperti katakanlah khas yang terjadi di Pilkada serentak DKI dalam hal ini. Kalau masalah klasik seperti politik uang, seperti itu masih bisa ditemukan di awal-awal masa kampanye, atau justru ada waktu-waktu tertentu yang menjadi tren ketika politik uang tentunya selalu menghiasi Pilkada serentak. Kami sudah cek memang kemarin pada sektor administrasi dana kampanye itu juga masih mulai lebih rapi lah dari yang 2015, tetapi juga masih belum cukup menunjukkan progres yang baik dari teman-teman paslon. Saldonya belum dilaporkan, kemudian rekening khusus juga ada yang masih belum disampaikan. Dan menyangkut itu tentu kita memprediksi bahwa poin-poin menyangkut politik uang ini kan bagian dari instrumen yang lain yang ingin digunakan oleh pasangan calon yang meski itu dilarang, tapi mereka kan paham bahwa itu nanti kita prediksikan itu nanti menjelang injury time. Jadi hari-hari ini kita belum, dan kita tidak berharap pada laporan soal politik uang, kita tidak dapat laporan itu per bulan pertama ini. Tetapi kita juga memahami bahwa dinamika di daerah, karena kampanye yang 3 bulan ini kan harus di-manage, itu betul-betul pengawas pemilu sudah kita bekali dengan banyak skill dan instrumen yang mampu mengendalikan
mengendalikan itu begini, bahwa sebelum kampanye mereka harus mampu melakukan mitigasi dan semacam pemetaan yang memadai bagi daerah-daerah tertentu. Karena seperti di Sulawesi Barat, sektor media sosial itu memang ada dampak. Tetapi kemudian mereka, teman-teman pengawas mampu mengendalikan bersama keamanan untuk mampu mengajak warga tidak terpengaruh bahwa ada informasi, dan orang-orang yang kemudian ini ada juga yang berani menyampaikan meski tidak menjadi pelapor. Nah, ini menarik terkait media sosial. Kan media sosial memang harus didaftarkan, begitu kan? Peraturan yang baru harus didaftarkan, tapi banyak juga katakanlah buzzer-buzzer yang memang sebetulnya tidak terlibat langsung dengan pasangan calon, namun akhirnya menyebarkan informasi. Ya, kalau informasi bagus, bagus. Tapi kalau hate speech, nah itu beda cerita, Mas Daniel. Ya, kita memahami itu. Makanya saya bilang pemetaan dari badan pengawas di provinsi ini penting untuk mengetahui juga soal grafik atau intensitas dari pengguna media sosial, entah melalui cara apa, karena kita bukan pengawas dalam konteks media sosial. Nah, dalam konteks itu perlakuan di setiap daerah berbeda. Maka saya contohkan di Sulawesi Barat. Ternyata berpengaruh begitu. Berpengaruh, tetapi mereka mampu melakukan upaya intercept kepada warga untuk tidak terpengaruh, dan orangnya ada yang datang merasa dia mendapatkan informasi yang tidak benar, itu di Facebook kalau tidak salah. Kemudian langsung kita datangi juga pada orang yang bersangkutan dan bagaimana tindakan berikutnya. Karena ini juga soal penegakan hukum penting disampaikan, karena untuk daerah-daerah dengan skala pengguna media sosial yang tinggi tentu ini butuh treatment yang berbeda dari yang seperti itu. Dan dalam konteks itu kita berharap kecerdasan dan kedewasaan dari warga di satu wilayah dengan intensitas pengguna media sosial yang tinggi itu disertai juga dengan keberanian untuk menyampaikan informasi itu. Nah, karena ini sifatnya sangat subjektif, tentu kepada pasangan calon yang merasa dirugikan secepatnya kita datang ke pengawas pemilu. Karena kalau kami harus kemudian memeriksa ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan pengguna media sosial, itu sesuatu yang tidak dalam prosedur kami lakukan. Oleh karena itu dibantulah kepada warga dan khususnya pasangan calon. Sejauh ini ada laporan dari pasangan calon yang merasa dirugikan, katakanlah? Kita belum ada dapat laporan itu. Kecuali yang sifatnya sudah manifest menjadi tindakan atau perbuatan fisik. Karena media sosial ini kan dampaknya sebenarnya untuk dilatih, disiapkan yang sehat, dan untuk diketahui oleh seluruh masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa prajurit TNI sejak dia masuk, dididik, disumpah, para prajurit saya sudah memenuhi syarat-syarat dari segi agama apapun yang dia anut untuk melakukan jihad. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menegaskan isu upaya makar yang terselip dalam rencana aksi 2 Desember 2016 menjadi tanggung jawab TNI dan Polri. Presiden menyerahkan sepenuhnya kewaspadaan dan penanganannya kepada aparat keamanan. Ya, itu tugasnya Polri dan tugasnya TNI untuk waspada. Yang membahayakan NKRI, yang membahayakan demokrasi kita, tugasnya Polri dan TNI. Dan semuanya harus merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Udah, dari saya itu. Kepolisian menduga ada upaya makar dalam aksi 2 Desember 2016. Aksi tersebut menuntut penuntasan kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, hingga melengsarkan pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Anda menyaksikan News Update bersama saya Fitri Megantara. Pemirsa, pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama sebagai tersangka kasus penistaan agama akan berlangsung hari ini di Gedung Rupatama Mabes Polri. Kadif Humas Polri menyatakan pemeriksaan akan dijadwalkan pada pukul 9 pagi. Dan untuk mengetahui situasi terkini di Mabes Polri, kita akan langsung bergabung dengan reporter Tika Bermau dan juru kamera Rinto Harahap dari Mabes Polri.
Ketika pemeriksaan perdana Ahok dijadwalkan pagi ini, apakah Ahok sudah terlihat tiba di Mabes Polri? Selamat pagi Fitri, memang benar bahwa Basuki Cahayapurnama akan diperiksa pada hari ini sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama, di mana ini merupakan pemeriksaan perdananya setelah ditetapkan menjadi tersangka pada tanggal 16 November 2016 yang lalu. Dan memang pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat ini belum terlihat kedatangan dari Basuki Cahayapurnama ataupun kuasa hukumnya Sira Prayuna dan kawan-kawan, karena memang dijadwalkan pemeriksaan akan dilaksanakan pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat atau 1 jam lagi. Fitri, memang kasus dugaan penistaan agama ini masih terus diperiksa oleh atau disidik oleh para penyidik Mabes Polri, dan memang sejak penetapan tersangka setiap harinya polisi terus menggali. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Awi Setiono mengatakan akan memanggil Rizik Syihab dan Amin Rais. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan penghinaan presiden yang dilakukan oleh musisi Ahmad Dhani. Sedianya ada 8 orang yang akan dipanggil penyidik terkait kasus tersebut. Mereka yakni Habib Rizik, Amin Rais, Munarman, Egy Sujana, Ratna Sarumpait, Mulan Jamila, dan Ahmad Dhani sendiri. Polda Metro Jaya memanggil mereka setelah sebelumnya relawan Jokowi, Projo, dan Laskar Rakyat Jokowi melapor adanya dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo yang dilakukan Ahmad Dhani saat berorasi pada demo 4 November lalu. Menurut Awi, dalam perkara ini Ahmad Dhani diduga melanggar KUHP pasal 207 tentang penghinaan terhadap penguasa dan badan hukum. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mencium adanya agenda makar dalam rencana unjuk rasa lanjutan yang digelar pada 2 Desember mendatang. Untuk itu Kapolri mengingatkan massa mengurungkan aksi yang bisa mengganggu ketertiban umum. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan rencana aksi 2 Desember memiliki agenda terselubung. Polri menduga aksi tersebut berupaya menjatuhkan pemerintah Joko Widodo Yusuf Kala sebab polisi sudah mengetahui adanya rapat-rapat terkait agenda politik, diantaranya agenda untuk melakukan makar. Untuk itu Kapolri berjanji akan menindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Dan kita sudah mendapatkan informasi ini sebetulnya bukan masalah berkas perkara atau proses hukumnya lagi yang dipermasalahkan, tapi ada upaya-upaya rapat-rapat yang sudah kita pelajari dengan agenda politik lain, diantaranya adalah upaya untuk melakukan makar, sehingga bila itu terjadi kita akan melakukan tindakan tegas. Dan kita sudah mencatat, kita akan lakukan tindakan tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Senada dengan Kapolri, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio memastikan prajurit TNI bersama Polri siap mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia. Prajurit TNI juga dari segi agama apapun siap melakukan jihad mengamankan negara. Panglima berharap kejadian ini tidak boleh berlarut agar masyarakat bisa hidup tenang. Untuk itu prajurit TNI akan mengamankan situasi tanpa senjata. Apabila seperti yang dikatakan oleh Pak Kapolri itu adalah tindakan makar, maka itu bukan urusan kepolisian saja, tapi udah urusan TNI juga. Dan saya juga sudah memerintahkan para Pakotama menyiapkan prajurit-prajuritnya